إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Tidak bosannya khatib mengingatkan kepada diri kami dan juga jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya, dengan cara berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sehari-hari kita. Sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dari seberapa bagus kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus kualitas takwa seorang hamba, maka akan semakin bagus pula posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kita persiapkan adalah bekal ketakwaan. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Perlu kita sadari bersama bahwasanya hari ini kita sudah memasuki tanggal 20 Ramadan, yang artinya nanti sore, nanti maghrib kita memasuki tanggal 21 Ramadan. Sehingga dengan demikian kita sudah dianggap melewati 2/3 Ramadan dan memasuki 1/3 terakhir Ramadan. Mulai malam ini kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fil 'ashril awakhir, di 10 hari terakhir Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau meningkatkan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di hadis yang lain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra
Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau menjauhi istri-istrinya, tidak melakukan hubungan suami istri, mengencangkan sarungnya, dan ini pun menunjukkan kesungguhan beliau untuk beribadah. Wa ahya lailahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, beliau apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka akan sangat bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membangunkan istri-istrinya, akan mengajak istri-istrinya untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan hingga saat ini, marilah kita memanfaatkan nikmat yang sangat besar ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salah satu hal yang sangat didambakan oleh mereka, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, adalah mereka bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang yang telah meninggal, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikanlah aku kepada kehidupan dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, semoga aku bisa beramal saleh, semoga aku bisa beribadah dengan ibadah yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak bisa. Maut apabila telah datang kepada seorang, maka habislah kesempatannya untuk beramal saleh. Tidak ada kesempatan kedua baginya untuk mengerjakan amal saleh. Maka kita yang hingga saat ini masih diberikan nikmat umur, nikmat usia, marilah kita berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa Ramadan kita dengan sebaik mungkin, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Suatu hal yang kita pahami bersama, bahwasanya di 10 hari terakhir Ramadan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya, Allah taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di
10 hari terakhir Ramadan terdapat suatu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik dan lebih utama daripada 1000 bulan. Seorang yang beramal saleh di malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada amalan yang ia kerjakan dalam 1000 bulan. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahmakumullah, karena begitu agungnya malam Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taharrau, carilah dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya dan termasuk kita kaum muslimin untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang berkualitas, dengan ibadah yang bagus. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan tentang tingkatan orang-orang yang memanfaatkan ataupun mengisi malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Beliau menyebutkan ada 4 level tingkatan orang yang mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pertama, tingkatan pertama adalah mereka orang-orang yang menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan sepenuhnya, dari awal malam sampai akhir malam. Mereka tidak tidur. Mereka isi waktu malam hari tersebut untuk mengerjakan salat, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila merasakan capek, istirahat sejenak lalu melanjutkan. Demikian sampai datangnya waktu sahur, kemudian mereka sahur dan setelah itu mengerjakan salat subuh. Ini tingkatan pertama, mengisi seluruh malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, yaitu mereka orang-orang yang menghidupkan awal malamnya dan juga akhir malamnya. Di awal malamnya mereka pergunakan untuk salat tarawih, membaca Al-Quran, berdoa. Kemudian mereka beristirahat tidur. Lalu di sepertiga terakhir malam mereka bangun kembali untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat malam, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan cara menghidupkan sepertiga malam terakhirnya saja. Jadi setelah salat Isya membaca Al-Quran, setelah itu istirahat tidur. Di sepertiga malam terakhirnya mereka bangun untuk mengerjakan salat malam sampai datangnya waktu sahur, kemudian mereka bersahur dan mengerjakan salat subuh. Dan tingkatan yang keempat adalah mereka orang-orang yang hanya menghidupkan bagian awal malamnya saja, sepertiga awal malamnya saja, yaitu mengerjakan salat tarawih, membaca Al-Quran, berdoa, kemudian setelah itu mereka tidur, dan ketika datang waktu sahur mereka sahur, ya, kemudian setelah itu mereka mengerjakan salat subuh. Ini ada 4 tingkatan orang dalam mengisi malam-malam, ya, terakhir ataupun 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Apabila kita saat ini masih berada di tingkatan yang keempat misalnya, yaitu hanya mengisi bagian awal malam saja dengan salat tarawih, kemudian
berzikir, berdoa ataupun membaca Al-Quran setelah itu, kemudian tidur sampai datangnya waktu sahur, maka di 10 malam terakhir ini marilah kita tingkatkan level kita, tingkatan kita ya, menjadi tingkatan yang kedua atau bahkan menjadi tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua yaitu menghidupkan sepertiga awal malam dan juga sepertiga akhir malam. Adapun tingkatan yang pertama yaitu kita menghidupkan seluruh malamnya untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat bergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah malam-malam yang mulia, malam-malam yang berharga untuk kita semuanya, yang belum tentu kita akan mendapatinya di tahun yang akan datang. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala mengatakan, ya, "Lau qila li ahli al-qubur," sekiranya dikatakan kepada penghuni kubur, yaitu mereka orang-orang yang telah mati, telah meninggal, "Tamannau," berangan-anganlah kalian. Apa sekiranya akan diminta ataupun diangan-angankan oleh para penghuni kubur? La yatamannawna yawman fi Ramadan. Niscaya mereka berangan-angan untuk bisa hidup kembali di bulan Ramadan. Kenapa jamaah rahimani wa rahmakumullah? Karena sesungguhnya hari Ramadan, malam Ramadan itu adalah malam yang sangat berharga bagi kita semua. Malam yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi di malam Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang apabila seorang hamba beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dia akan mendapatkan malam tersebut. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan sisa waktu kita, sisa Ramadan kita, yaitu 10 hari terakhir Ramadan ini dengan baik dan maksimal. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, kemudahan, kesehatan dan kekuatan untuk bisa mengisi 10 hari terakhir Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan-ketaatan yang maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memperkenankan doa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.